mengambil dari dunia hanya kecukupan kita. Yang kita butuh kita ambil, lebih dari itu kita tinggalkan. Yang disebut itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau beliau nafas kecium bau gosong. Sebabnya apa? Banyak yang bilang penyebabnya itu ada banyak. Salah satunya ada ulama yang bilang, oh sebabnya ini karena rasa takut yang begitu mendalam karena kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa takut hatinya sampai terbakar rasa takut kepada Allah. Ada yang ulama lagi yang mengatakan itu karena merindukan sosok Nabi besar Muhammad SAW. Setelah Rasulullah meninggal, beliau rindu sampai hatinya terbakar. Ada lagi yang bilang bahwasanya itu bekas daripada di saat Sayyidina Abu Bakar di Ghar Thur, di saat kabur bersama Rasulullah dari kufar Mekah, itu kan di suatu goa dan ada satu lubang, nggak cukup disumpal pakai yang ada. Terus Sayyidina Abu Bakar meletakkan kakinya menutup lubang tersebut. Nah itu setelah kakinya digigit dipatok oleh ular, itu bisanya kena, dan akhirnya karena bisa itu nafasnya itu menjadi seakan-akan hati yang terbakar. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya itu sebabnya karena Sayyidina Abu Bakar suatu hari beliau dengan satu orang Arab namanya Al-Harith. Suatu hari mereka makan. Setelah mereka makan dikatakan, oh ini makanannya ini diracunin. Setelah itu dikatakan ini racun, orang yang makan racun ini 1 tahun setelah itu dia meninggal. Dan subhanallah katanya benar, setahun setelah itu Sayyidina Abu Bakar dan Al-Harith ini yang makan bareng, mereka meninggal di hari yang sama. Dan ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau meninggal, beliau sakit, sebelum beliau meninggal itu dikatakan, wahai Sayyidina Abu Bakar, pengen gak kita panggilin dokter? Pas Sayyidina Abu Bakar sakit, ayo cari dokter, panggil dokter. Kata Sayyidina Abu Bakar, gak usah, saya udah ditengokin, udah diperiksa sama dokter. Terus kata dokternya, lalu dokternya melihat saya dan mengatakan kepada saya, dokternya bilang saya bisa berbuat bebas, terserah saya. Maka yang dimaksud dengan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang penyembuh Allah, dokternya Allah, dan yang membuatnya sakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Beliau ridha dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Disebutkan juga bahwa beliau mengatakan di saat mencari dokter, ayo cari dokter, dia bilang ngapain kita cari dokter, yang membuat saya sakit adalah dokter. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Sayyidina Abu Bakar mulai berat untuk keluar, beliau menyuruh Sayyidina Umar untuk menggantikan beliau di dalam beberapa perkara. Urusan yang beliau nggak bisa bangun, urusan yang nggak bisa beliau jalankan, beliau wakilkan kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Nah ini Sayyidina Umar ibn al-Khattab di saat beliau menjadi khalifah, tahu makanannya apa? Makanannya ini syair. Syair ini gandum. Makanan beliau adalah gandum. Terus bajunya rombeng-rombeng. Ini Sayyidina Umar khalifah di saat tersebut, bajunya rombeng-rombeng. Dan ceritanya tentang ini sangat banyak, sampai dikatakan berapa belas bolongan jahitan yang ada di baju Sayyidina Umar itu sangat banyak. Terus Sayyidina Umar, salah satu manaqib beliau kalau di malam hari baca Al-Quran dalam sholatnya, terkadang sampai ketika membaca ayat itu turun rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau jatuh tengah-tengah sholat, jatuh mukanya jatuh sampai kena tempat beliau sholat, sampai beliau sakit karena apa? Karena baca ayat yang di dalam ayat tersebut Allah menakuti hamba-hamba Allah dengan api neraka ini dan itu. Nah ini Sayyidina Umar bin Al-Khattab rasa takutnya demikian. Dan dengan itu makanya Sayyidina Umar bin Khattab karena memiliki rasa takut kepada Allah, dikatakan idza salaka Umar fajjan salaka syaitan fajjan akhar. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab lewat di satu jalan, syaitan ngambil jalan yang lain, kabur, enggak lewat jalan yang sama. Karena apa? Takut ada Sayyidina Umar.
Karena apa? Sayyidina Umar karena takut kepada Allah, syaitan takut kepadanya. Tapi kita karena kita nggak takut sama Allah, kita takut sama syaitan. Oh ini takut sama jin, sama hantu takut. Karena apa? Takut sama Allah nggak ada. Tapi kalau hati kita, artinya tempat takut kita dipenuhi dengan Allah, itu nggak akan dipenuhi dengan takut kepada yang lain. Nah, Sayyidina Utsman bin Khattab juga seseorang yang mulia, seseorang yang agung, khalifah setelah Sayyidina Umar bin Khattab. Itu suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk di pinggir sumur, duduk kakinya diselonjorin, duduk selonjoran kaki. Terus datang ada yang ngetok pintu, siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Habis itu masuk tetap Rasulullah selonjorin kaki, Sayyidina Abu Bakar masuk, kata Rasulullah selonjorin kaki, mereka selonjoran. Terus nggak lama ada yang ngetok, siapa? Sayyidina Utsman. Ketika Sayyidina Utsman masuk, Rasulullah bilang ayo masuk, tapi sebelum beliau masuk, Rasulullah itu yang tadinya selonjoran kakinya ditekuk. Kenapa? Beliau malu dengan Sayyidina Utsman, karena Sayyidina Utsman seseorang yang sifatnya pemalu, orang yang malaikat malu sama Sayyidina Utsman. Istahyat minhu malaikatur rahman, itu salah satu manaqib beliau. Nah ini beliau di saat beliau menjadi Amirul Mukminin di zamannya, menjadi khalifah, itu makanan kerajaan nggak beliau ambil, nggak beliau makan buat dirinya, tapi beliau mendahulukan orang-orang lain, orang-orang di sekitarnya. Dan ketika dia masuk rumahnya, dia cuma makan roti. Terus lauknya apa? Roti pakai apa? Pakai minyak. Lauknya adalah minyak. Dan akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab itu di akhir hayatnya beliau di Sayyidina Utsman bin Affan di akhir hayatnya beliau dibunuh oleh Bughoh, orang-orang yang melawan Sayyidina Utsman di zaman tersebut. Dan Sayyidina Utsman di akhir hayatnya beliau doa beliau ini apa? Allahumma jma' ummat Muhammad, ya Allah persatukan umat Nabi besar Muhammad, doanya itu. Dan di saat beliau ingin dibunuh, di kamarnya itu ada Al-Qur'an. Dan akhirnya darah beliau sampai menetes muncrat kena Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu saat itu terkena ayat firman-Nya Allah Subhanahu wa taala apa? Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Artinya Allah bakal menjagamu dari mereka, wa huwas samiul alim, dan Allah yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui. Artinya terdapat isyarat bahwasanya walaupun orang-orang membunuhmu, Allah bakal menjagamu di akhirat nanti, dan Allah mengetahui apa yang mereka perbuat kepadamu, dan Allah pasti bakal membalas dendam terhadap mereka. Wa huwas samiul alim. Allah dengar, Allah tahu, Allah ngelihat semua yang terjadi di kamar tersebut. Allah yang menjadi saksi di saat Sayyidina Utsman terbunuh. Nah ini kan Sayyidina Utsman doanya Allahumma jma' ummat Muhammad, ya Allah persatukan umat Nabi besar Muhammad. Kata beberapa sahabat, Abdullah bin Salam atau selainnya, itu mereka bilang kalau Sayyidina Utsman nggak doa dengan doa ini, umatnya Rasulullah nggak akan bersatu setelahnya. Itu ketika salah satu sahabatnya namanya Dirar ditanya oleh Muawiyah gimana Sayyidina Ali, itu dikatakan Sayyidina Ali ini di zaman beliau menjadi khalifah di zaman tersebut itu makanannya adalah syair, makanannya gandum, dan bajunya, gamisnya itu sampai ke pergelangan tangan atau sampai ujung jari, ada yang mengatakan juga. Dan bajunya Sayyidina Ali bukan baju yang enak, tapi baju yang keras, baju yang gak enak. Intinya baju bukan bajunya raja atau bajunya seorang khalifah, enggak, seperti baju orang biasa. Ketika dikatakan kenapa engkau begitu, dia bilang, Sayyidina Ali mengatakan agar orang-orang kalau ingin mencari qudwah, ingin mencari panutan, saya bisa menjadi panutan mereka dalam pakai baju. Beliau takut kalau beliau pakai baju yang mewah, ntar orang pengen, oh berarti kita harus pakai baju mewah. Enggak. Beliau pengen jadi panutan biar orang-orang nggak perlu susah payah cari baju yang bagus. Dan beliau Sayyidina Ali orang yang zuhud di dalam dunia, sampai beliau mengatakan, wahai dunia, aku menceraikanmu 3 kali, 3 tolak. Beliau mengatakan demikian terhadap dunia. Masya Allah, ini disebutin oleh Imam Haddad nama-nama para as-sabiqin al-awwalin. Sabiqin yang dimaksud adalah orang-orang yang masuk Islam sebelum Ayyamul Fatah, sebelum
Yaum Fatah Makkah. Ada lagi yang mengatakan yang dimaksud dengan as-sabiqin orang yang paling awal masuk Islam, itu yang dimaksud adalah yang hadir baiat al-aqabah. Artinya intinya orang-orang pertama yang masuk Islam, generasi pertama yang masuk Islam. Itu mereka Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Itu Allah meridhoi mereka. Siapa? Para as-sabiqin. Orang-orang yang bersama Rasulullah SAW daripada kaum muhajirin dan kaum ansar. Allah ridho terhadap mereka dan Allah menyebutkan keridhaan tersebut di dalam Al-Qur'an. Begitu juga alladzina taba'uhum, orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa yang mengikuti mereka? Para tabi'in. Mengikuti mereka yang dimaksud bukan mengikuti Rasulullah, tapi mengikuti mereka, para sahabat. Artinya diajarkan kita ketika kita ngikutin Rasulullah, sedangkan kita nggak kenal Rasulullah secara langsung, cara kita ngikutin dengan apa? Dengan mengambil dari tangan dari ulama, daripada orang yang kenal Rasulullah. Bukan asal-asalan langsung kita pengen memahami Al-Quran, memahami hadis tanpa ulama. Karena dengan itu pemahaman kita pasti udah dipastikan lagi salah. Udah dipastikan pemahaman kita tentang hal-hal tersebut salah. Tapi yang dimaksud kita memahami Al-Quran dan hadis sebagaimana yang difahami oleh para sahabat. Dan para tabi'in memahami Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Dan kita terus menerus ngambil dari hati ke hati, dari tangan ke tangan. Begitu, bukannya asal langsung aja, oh dalil cuma Al-Quran dan hadis. Enggak begitu. Makanya Allah bilang wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik. Itu yang dimaksud. Dan disebut imam-imam besar para tabi'in dan juga pengikutnya para tabi'in. Pengikut para tabi'in, karena mereka ini orang-orang yang mulia. Itu di dalam hadis Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya abad, sebaik orang, artinya orang yang paling mulia di abad mana? Pertama kata Rasulullah, Qarni, orang yang hidup di zaman saya, di abadnya saya. Terus tsummal ladzina yalunahum, terus generasi yang setelah mereka, dan lalu generasi yang setelahnya lagi. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah mengatakan, itu kan kita terkadang ketika baca Al-Quran, wasabiqunal awwalun, Allah berikan keridhaan ini dan itu, Allah ampunin dosa-dosa mereka, Allah sebut para sabiqin ini, Allah puji di dalam Al-Quran. Banyak orang yang ketika baca, oh coba saya ada di zaman Rasulullah, saya pengen jadi daripada as-sabiqin, menjadi kaum mulia tersebut. Nah ini Rasulullah mengatakan di dalam hadis, fi kulli qarnin min ummati sabiqun. Setiap abad, setiap generasi dari umatku terdapat orang-orang yang akan dibangkitkan dibangkitkan dengan para sabiqin. Artinya dia bakal terkumpul dengan para sabiqin itu. Orang-orang mulia kita enggak hadir, tapi kita bakal dikumpulkan dengan mereka. Itu kata Rasulullah. Terdapat orang-orang khusus yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai sabiqun dari setiap generasi. Jadi yang dimaksud di dalam Al-Quran kan yang dimaksud orang-orang khusus. Tapi ada orang yang bisa masuk ke dalam lingkaran-lingkaran mereka. Begitu. Makanya sendaknya kita jadikan ini niat kita. Agar Allah muliakan kita dengan hal tersebut. Dan di setiap zaman mereka selalu ada. Mereka selalu ada di setiap generasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Dan di dalam hadis yang lain beliau juga bersabda, tidak akan hancur umat yang mana aku adalah pertengahannya dan juga Nabi Isa adalah akhirnya. Maksudnya umat Nabi besar Muhammad, pertama Nabi besar Muhammad ada di umat tersebut. Lalu di akhir zaman bakal turun Sayyidina Isa ibni Maryam. Dan beliau bakal ngikutin agamanya Nabi besar Muhammad SAW. Bakal ngikutin agama Nabi besar Muhammad. Karena para nabi-nabi, para rasul-rasul sebelum mereka diutus jadi nabi, jadi rasul, itu mereka memiliki perjanjian khusus, perkumpulan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalamnya, kalau datang kepada kalian Nabi besar Muhammad,
ente semua harus ngikutin. Kalau keluar di zaman fulan, ente harus ngikutin. Kalau keluar di zaman ini, ente harus ikutin. Itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Itu Allah firmankan, "Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin, tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah." Kalau datang Nabi besar Muhammad, kalian harus beriman dengannya dan kalian harus menolongnya. Terus Allah mengatakan, "A'agrartum wa akhadtum ala dzalikum isri?" Apakah kalian ingin mengambil janji ini dan kalian setuju? Mereka semua bilang, "Agrarna." Kita setuju dan kita ambil janji ini. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Allah bilang, kalau gitu kalian semua jadi saksi satu sama lain dan saya akan menjadi saksi bersama kalian. Nah, makanya Sayyidina Isa akan, ketika Allah turunkan dari langit, beliau akan menjadi salah satu ulama, salah satu pembesar pemuka umat Nabi besar Muhammad di zaman tersebut. Laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, kalau misalkan Nabi Musa hidup, beliau enggak memiliki jalan kecuali mengikutiku, kata Rasulullah. Karena janji yang telah Allah janjikan kepada mereka, perjanjian ini. Makanya walaupun orang daripada umat Nabi besar Muhammad beriman kepada semua nabi, tapi enggak beriman kepada Nabi besar Muhammad, tetap hukumnya hukum kafir, masuknya ke dalam neraka selama dia enggak beriman kepada Nabi besar Muhammad. Dan umat Nabi besar Muhammad pun wajib beriman kepada semua nabi-nabi, semua para rasul, yang jumlahnya, para nabi itu jumlahnya 24.000 dan para rasul 313. Ada yang bilang 314, ada lagi yang bilang 315, ada khilaf antara para ulama. Dan juga disebutkan keadaan tentang salaf-salaf ini, tentang orang-orang mulia ini oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya Da'watut Tammah. Dan juga di dalam Qasidah Ainiyah, itu Imam Haddad memiliki Qasidah Ainiyah, Ya Sa'ili an Abrati Yawmadami, dikatakan Ainiyah. Itu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang tinggal di Hautah, beliau mensyarahkan Qasidah ini. Isinya dari Qasidah ini apa? Semuanya pujian terhadap orang-orang mulia, para sahabat, para tabi'in, para ahlul bait. Syuyukh Thariqah Al-Ba'alwi juga terdapat di dalam Qasidah itu. Bahkan seperti Imam Abdul Qadir Jailani, orang-orang besar itu, para ulama yang sebelum Imam Haddad rata-rata disebutkan oleh Imam Haddad para aulia di Qasidah itu. Dan banyak lagi cerita-cerita tentang mereka dan kemuliaan mereka di dalam kitab-kitab, contohnya kayak kitab Siyarus Salaf atau kitab Majma'il Ahbab, kitab Gutul Gulub, kitab Ihya Ulumuddin. Dan begitulah mereka orang-orang yang lebih mementingkan akhirat daripada dunia, yang pengen mengetahui lebih banyak tentang mereka agar bisa memanuti mereka, hendaknya baca kitab-kitab mulia tersebut. Itu dikatakan oleh seseorang, innalillahi ibadan futona, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang pintar, yang berakal, benar-benar pintar. Bagaimana sifat mereka? Mereka seperti apa? Talagud dunya wa khaful fitana. Mereka menceraikan dunia dan mereka menceraikan karena apa? Karena takut fitnah. Orang-orang seperti mereka pun takut terhadap fitnah. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Mereka ngelihat ke dunia, mereka memandang dunia. Terus ketika mereka mengetahui, oh dunia ini bukan tempat tinggal, bukan tempat kita bersimpuh, ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal amali fiha sufuna. Ketika mereka tahu, oh dunia bukan tempat tinggal yang abadi, mereka jadikan dunia ini bagaikan apa? Lautan. Dunia adalah lautan. Kita kalau nyebur ke laut otomatis bakal tenggelam. Walaupun kita bisa berenang sebentaran, habis itu kita capek, kita bakal tenggelam. Nah, mereka menjadikan amal soleh sebagai perahu. Amal soleh menjadi perahu di atas dunia. Yang mereka ambil dari dunia apa? Hanya amal soleh. Itu juga mereka jadikan untuk melewati dunia. Dan juga disebutkan syair-syair yang menyebutkan bahwasanya untuk apa kita mencari dunia. Karena beliau mengatakan hendaknya kita tidak usah mikirin dunia ini dan itu, biarkan dunia untuk orang-orang yang tidak berakal, dan kita mengambil dari dunia hanya kecukupan kita. Yang kita butuh kita ambil, lebih dari itu kita tinggalkan. Karena orang yang berbakti kepada dunia itu di suatu hari dunia akan jadikan orang tersebut menjadi budak. Dia berbakti mencari dunia terus-terusan, gak lama dia bakal jadi budaknya dunia. Salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.